Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah kalian sehat? Alhamdulillah kalau kalian sehat. Dan jangan lupa ya untuk menjaga protokol kesehatan. Dan sebelum pembelajaran kali ini dimulai, yuk berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, kita akan belajar tentang tema 8 subtema 1 lingkungan sahabat kita pembelajaran ke-1. Yuk simak video pembelajaran berikut ini. Anak-anak semua, apakah kalian masih ingat tentang teks non-fiksi? Kalau kalian lupa, ada penjelasannya di samping. Teks non-fiksi adalah bacaan yang disusun berdasarkan fakta atau peristiwa yang ada. Nah, selanjutnya yaitu adalah contoh teks non-fiksi. Contoh teks non-fiksi dibagi menjadi 4, yaitu karya ilmiah, laporan berita, tulisan sejarah, dan biografi. Dan selanjutnya yaitu adalah pengertian dari teks non-fiksi dan untuk mengidentifikasi cara teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang berisi tentang suatu peristiwa. Kita dapat mencari dan menentukan teks non-fiksi dengan cara mengidentifikasi teks tersebut. Oke, selanjutnya yaitu adalah cara untuk mengidentifikasi teks non-fiksi, yaitu dibagi menjadi 4. Yang pertama, membaca teks dengan cermat. Yang kedua, mencatat ide pokok. Yang ketiga, membuat peta pikiran. Yang keempat, menuliskan beberapa ide pokok ke dalam peta pikiran. Berikut bacalah teks berikut ini. Demi air bersih, warga desa Woborobo rela berjalan sejauh 15 km. Warga Kelurahan Woborobo, Kecamatan Batu Ambari, Kota Bobo, Sulawesi Tenggara, sulit mencari air bersih. Mereka harus menempuh perjalanan hingga sejauh 15 km dari tempat tinggalnya untuk mendapatkan air bersih. Mereka terpaksa mengambil air bersih dari Kelurahan Kalsabu Baru, Kecamatan Salau. Mereka biasanya menumpang mobil dan membawa beberapa jerigen ukuran 15 liter. Jerigen itu digunakan untuk menampung air yang mengalir dari aliran sebuah anak sungai di Kelurahan Kalsabu Baru. Letak Kelurahan Woborobo berada di dataran tinggi. Di daerah tersebut, air tanah sulit didapatkan, kalaupun ada air hanya sedikit. Daerah itu juga belum mendapatkan akses aliran air bersih karena pipa PDAM belum mencapai ke daerah sana. Warga Kelurahan Woborobo sangat membutuhkan air dan sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah untuk keperluan tersebut. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham dengan teks bacaan berikut ini? Nah, selanjutnya yaitu kita dapat mengidentifikasi teks tersebut dengan cara 1. Demi air bersih, warga Woborobo rela berjalan 15 km. Yang pertama, peristiwa apa yang terjadi? Peristiwa yang terjadi, warga di sebuah desa harus menempuh perjalanan jauh untuk memenuhi kebutuhan air bersih. Yang kedua, di mana peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi di Kelurahan Woborobo, Kecamatan Batu Ambari, Kota Bobo, Sulawesi Tenggara. Yang ketiga, apa penyebab peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi karena Kelurahan Woborobo terletak di dataran tinggi dan di daerah tersebut air tanah sulit didapatkan. Dan selanjutnya yaitu manfaat air bersih bagi kehidupan makhluk hidup di bumi ini. Yang pertama, bagi hewan. Manfaatnya yaitu untuk minum dan membersihkan diri. Bagi manusia, bermanfaat untuk minum, cuci baju, mandi, masak, aliran listrik, mengairi sawah, dan sebagainya. Dan untuk tumbuhan sendiri, yaitu untuk berfotosintesis. Bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah paham tentang tema 8 subtema 1 pembelajaran pertama? Kalau kalian sudah paham, mari kita lanjutkan di buku tema kalian masing-masing untuk mengerjakan beberapa tugas yang ada di buku tematik tersebut. Dan sekian, terima kasih bagi anak-anak semua. Sampai jumpa lagi di pertemuan selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.